Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga anak-anak tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya fi taatillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya di awal pelajaran kita doa terlebih dahulu. Siapa yang bagian doa? Seperti biasanya, ya silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Andre, kepadanya kita beri aplaus. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional. Silakan. Seperti biasanya, siapa yang memandu? Ya, beri aplaus. Anak-anak sekalian, untuk di hari yang cerah ini Pak Samsuri absen terlebih dahulu. Ya. Untuk kali ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah nihil ya. Kemarin pada waktu Pak Samsuri masuk nihil, sekarang alhamdulillah masih nihil kembali. Dan kita syukuri gitu ya. Semoga itu berkelanjutan terus. Amin. Dan kalau misalkan tidak ada halangan seperti sakit beneran, ya, maka tidak usah izin. Ini adalah penting agar kalian memang benar-benar untuk hadir setiap hari. Anak-anakku sekalian, ya, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga ilmu yang manfaat, barokah, panjang umur, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini anak-anak, saya mengingatkan kepada kalian bahwa
dari hasil pembelajarannya kemarin masih ada nilai yang di bawah KKM. Masih ada yang nilai di bawah KKM, sehingga maka harus ada remedi untuk yang nilai kemarin. Jadi ini adalah pentingnya untuk anak-anakku sekalian, itu pembelajaran secara semangat, kemudian giat dan juga berkelanjutan. Paham ya? Dan untuk hari ini adalah mempelajari tentang menyolati dan juga mengkubur jenazah. Ya, menyolati dan mengkubur jenazah. Kemudian ada materi sebelumnya. Ya, apa materi sebelumnya anak-anak? Ya, sebelumnya itu adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, kira-kira ayo siapa yang tahu apa kaitannya atau hubungannya dengan materi sebelumnya dan materi sekarang itu apa? Ya, silakan. Iya, betul sekali. Bahwa itu adalah kaitannya atau urutannya setelah kita itu jenazah dimandikan, kemudian setelah itu dikafani, baru setelah itu disolati dan juga dikebumikan atau dikubur. Ya, anak-anak mengingatkan kepada kita bahwa kita itu harus selalu ingat yang namanya kematian. Ya, mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kematian itu pasti. Kata Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang mempunyai nafas itu akan menyicipi atau akan merasakan kematian. Siapa saja itu yang punya nafas? Siapa saja? Manusia, jin, iblis, hewan, malaikat, semuanya akan mati. Semuanya akan merasakan kematian. Tidak ada yang tidak akan merasakan kematian. Orang miskin mati, orang kaya mati, orang kuat mati, orang lemah mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang ganteng mati, orang cantik mati. Semuanya akan mati. Lalu itu anak-anak, yang kita pikirkan itu adalah bukan matinya, akan tapi bagaimana setelah kehidupan kematian itu. Untuk itu anak-anak, maka ada yang namanya hisab, ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Untuk itu kalian harus bisa berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada sesama, kepada orang lain, kepada hewan, kepada binatang dan juga kepada alam. Paham ya? Ya, itulah untuk refleksi dan juga mengingatkan kita akan mengingatkan tentang kematian. Ya. Dan sekarang itu adalah ya, bahwa sekarang indikatornya ya, menjelaskan tentang masalah indikator dan juga kompetensi dasar, yaitu menganalisis tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, yaitu menjelaskan pelaksanaan penyelenggaraan menyolati dan juga mengkubur, menyolati dan juga mengkubur jenazah, dan juga merinci pelaksanaan menyolati dan mengkubur jenazah. Kemudian setelah selesai itu, maka kita untuk disuruh untuk mendemonstrasikan pelaksanaan penyelenggaraan, yaitu menyolati dan mengkubur jenazah. Ya, kemudian sekarang tujuannya, ya silakan kalian baca sendiri anak-anak ya. Yaitu usaha kita itu setelah siswa melihat dan membaca buku paket, ya, video atau gambar atau YouTube atau Google yang lainnya, maka siswa itu bisa atau mampu
siswa setelah melihat, membaca buku paket, video dan seterusnya, maka dia itu bisa membedakan mana mengubur jenazah, mana mengkafani jenazah, mana menyolati jenazah, dan juga mana memandikan jenazah. Jadi bisa membedakan gitu. Kemudian setelah itu yang keempat, itu siswa bisa melihat, setelah melihat buku paket dan video dan lain sebagainya, bisa mendemonstrasikan penyelenggaraan jenazah. Paham anak-anak ya? Ini adalah tujuannya. Anak-anak, ini adalah materi sebelumnya. Kalian tahu itu apa gambarnya? Yang gambar pertama itu apa? Memandikan jenazah, anak. Kemudian yang kedua, mengkafani jenazah. Itu adalah materi sebelumnya. Kalian untuk materi kemarin tentang prakteknya sudah bagus, ya. Untuk presentasinya sudah bagus, akan tetapi untuk nilai individunya itu masih banyak yang perlu ditingkatkan. Ada yang masih religi, yang masih nilainya di bawah KKM. Paham ya? Makanya kalian itu nanti harus revisi. Oke. Itu makanya itu harus ditingkatkan anak-anak. Sebuah pengetahuan kalian. Kalau psikomotoriknya kemarin sudah bagus gitu. Tapi untuk nilai kognitifnya, pembelajaran pengetahuannya itu masih perlu ditingkatkan. Ya. Nah, sekarang ini adalah menyolati dan mengubur jenazah. Gambar yang pertama itu gambar apa, anak? Kemudian gambar yang kedua, mengubur jenazah. Ya, anak-anak sekalian, ya Pak Samsul kasih gambaran terlebih dahulu. Menyolati jenazah. Menyolati jenazah itu ada yang mayit hadir laki-laki. Artinya mayit hadir laki-laki itu adalah mayitnya ada di depan ketika menyolati. Paham anak-anak? Kemudian ada yang mayit hadiroh perempuan. Artinya mayitnya itu perempuan dan hadir di depan. Kemudian ada yang mayit tersebut ini goib laki-laki. Artinya mayit tersebut ini tidak ada di depan. Misalkan ada di samping itu ada di sini, mayitnya misalkan ada di Jakarta atau ada di Semarang. Ya, ini adalah goib karena tidak ada di depan, kalian. Ya, tidak ada di depan kita. Maka itu namanya goib. Kemudian ada yang namanya goibah. Ya, karena goibah itu adalah mayitnya itu perempuan, terus kemudian sampai ada di sini, terus kemudian mayitnya jauh, tidak ada di depan. Iya, tidak ada di depan kita. Paham ya? Ya, itu nanti sendiri-sendiri. Ya, itu nanti untuk sendiri-sendiri. Untuk takbir yang pertama itu adalah yang takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Ini ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ada 4 takbirnya. Makanya arba'ah takbiratin fardhu kifayatin. Usolli ala hadzal mayyiti, kalau laki-laki. Kalau perempuan usolli ala hadzil mayyitati. Kalau perempuan, ya kan? Arba'ah takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Saya niat menyolati mayit ini dengan 4 takbiran fardhu kifayatin, ya, dengan fardhu kifayah hukumnya fardhu lillahi ta'ala. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga itu membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma ighfir
doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya, itu anak-anak untuk yang menyolati. Kemudian yang mengkubur, ya. Kuburannya itu harus tingginya itu sama dengan mayat itu ditambah dengan sejengkal tingginya, ya. Lebarnya juga sama. Artinya apa? Artinya lebih lebar dari mayatnya, gitu. Jadi kira-kira berapa? Terus kemudian ditambah satu jengkal, gitu. Nah, kemudian nanti ketika pada waktu pas mayat itu ditaruh di liang lahat, ya, di liang lahat, itu nanti pocongnya harus dibuka anak-anak. Jangan sampai tidak dibuka, jangan sampai. Kemudian pipinya itu dibuka juga, kemudian dihadapkan ke kiblat dengan membuka pipinya, gitu. Paham ya? Paham? Untuk itu anak-anak kalian sekarang membuat kelompok, ya, membuat kelompok 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian mencari di berbagai macam referensi, entah itu buku paket, entah itu YouTube, entah itu video, entah apa saja yang kalian bisa menjelaskan, mengetahui dan memerinci dan membedakan tentang penyelenggaraan jenazah. Siap anak-anak ya? Siap. Ya, itu. Nanti harus dipresentasikan dan maju satu per satu. Paham ya? Ya. Silakan. Ya, anak-anak sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, dan sekarang Pak Samsud akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan di sini itu sudah ada, nanti kalian itu ditulis bagaimana cara untuk menyolati dan mengkubur jenazah. Silakan ditulis di sini, ya. 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 Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Pak Samsuri kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan itu agar kalian bisa menjelaskan nanti tentang menyolati dan mengkubur jenazah. Silakan dikerjakan anak-anak. Mohon bisa cari di Google, bisa cari di YouTube, atau buku paket, atau apa saja, terserah. Ya, ada berapa takbir sholat jenazah? 4. Ya. Ya, alhamdulillah kalian sudah membuat kelompok tadi, ya, membuat kelompok, dan juga sepertinya sudah bisa untuk dipresentasikan, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah siap untuk dipresentasikan? Ya, alhamdulillah. Untuk lebih perjelasnya bagaimana hasilnya dari kelompok masing-masing. Silakan, yang pertama adalah kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menyolati dan menguburkan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, anak-anak, terima kasih. Kalian sudah melaksanakan kerja kelompok barusan, ya, melaksanakan kerja kelompok dan alhamdulillah pasang suri itu sudah maksimal. Dan sekarang kalian saya pertonton untuk melihat video, ya, untuk melihat video agar kalian mengetahui sebenarnya bagaimana sih hakikatnya atau sebenarnya menyolati dan mengubur jenazah itu. Siap anak-anak ya untuk menonton video? Agar tidak terlalu lama-lama, silakan untuk video ya menyolati dan mengubur jenazah. Silakan. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Ya anak-anak, itu tadi menjelaskan tentang menyolati jenazah. Ya, sekarang silakan kalian tonton video tentang mengubur jenazah. Silakan. Ya anak-anak, kalian sudah untuk mempresentasikan tentang menyolati dan juga mengubur jenazah. Ya, sekarang Pak Samsuri ingin tahu untuk prakteknya, dan kalian tadi sudah melihat video. Ya, bagaimana sebenarnya menyolati dan juga mengubur jenazah ini. Dan sekarang adalah kalian praktek ya dalam menyolati jenazah. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah siap? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang Pak Samsuri saya mulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk memperhatikan atau mendemonstrasikan sholat jenazah. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ya, terima kasih. Ya, memandikan itu boleh perempuan kalau sama-sama perempuan, mengkafani boleh perempuan gitu. Tapi kalau misalnya mensolati itu adalah kebanyakan laki-laki. Laki-laki boleh perempuan tersebut ini mensolati, boleh. Ya, dalam itu perempuan itu boleh. Kemudian yang ke kuburan itu biasanya adalah laki-laki yang mengubur di laki-laki, terutama laki-laki itu harus bisa lebih paham gimana ya. Kemudian setelah itu anak-anak bahwa kemarin itu bukan banyak ya, tapi ada yang remedi, ada 5 anak yang remedi, maka saya pasang sulit untuk memberi tugas yang remedi kemarin, yaitu tentang apa anak-anak yang kemarin memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, untuk yang anak 5 tersebut ini Pak Samsuri kasih tugas untuk mengejar teman-teman yang lain agar bisa untuk maksimal kembali. Paham anak ya? Ya. Ya, itu adalah yang remedi dalam pelajaran yang kemarin. Mohon itu dikasih
Kemudian kalau misalkan tidak ada orang yang dikenal untuk mengajak kalian, jangan kalian mau. Ya. Pasal sudah akhiri dengan doa. Siapa yang biasa untuk berdoa? Ya, silakan. Sebelum mengambil pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dan terakhir adalah kafaratul majlis agar benar-benar barokah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.